Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Sel di seri belajar Microsoft Excel. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa rumus yang sering kita gunakan pada saat kita bekerja sehari-hari menggunakan Microsoft Excel. Saya sudah memiliki contoh tabel. Di sini ada tabel data tanah terdiri dari 6 kolom, yaitu nomor, nama, luas tanah, kemudian status tanah, harga per meter, dan total harga. Kita akan selesaikan kolom yang kosong ini menggunakan rumus Excel. Pada bagian bawah ada 2, total 1 dan total 2, karena saya akan menggunakan dua rumus yang berbeda, sehingga teman-teman nanti bisa tahu perbedaan dari kedua rumus ini. Meski di awal terlihat sama, tapi pada kondisi tertentu hasilnya sangat berbeda. Dengan begitu, teman-teman nanti bisa tahu rumus apa yang paling tepat untuk digunakan. Kita langsung mulai saja ya. Oh iya, di sini juga ada tabel bantu berupa tabel harga tanah. Cuma ada darat, sawah, kemudian harga. Kita akan menggunakan tabel bantu ini sebagai referensi. Langsung saja kita mulai. Untuk status tanah kita isi dari tabel bantu, yaitu darat dan sawah. Kita akan gunakan data validation di sini. Kita masuk ke tab data, blok dulu semua kolom ya. Kita masuk ke tab data, lalu klik pada data validation. Pada setting, untuk allow, pilih list. Pada sort, teman-teman blok saja pada darat dan sawah, lalu klik OK. Sekarang teman-teman nggak perlu lagi ketik satu persatu, tinggal klik, maka darat dan sawah langsung terisi. Kelebihannya, jika teman-teman memasukkan data lain, misalnya kebun seperti itu, nah Excel akan otomatis menolak isian tersebut, karena isian yang bisa dimasukkan ke dalam kolom status tanah hanyalah darat dan sawah, seperti itu. Kita coba isi saja dulu sampai selesai, biar nanti kita bisa praktekkan ya. Nah, yang ini, yang bawah kita kosongkan saja dulu, biar nanti kita bisa lihat hasilnya. Untuk harga per meter, sebetulnya kita bisa menggunakan rumus if. Kita ketikkan saja, kita coba ya, menggunakan rumus if. Sama dengan if, tekan tab, jika logical test adalah status tanah, kita klik pada sel D3, lalu titik koma, sama dengan sawah, misalnya kita ketikkan sawah, kita awali dengan tanda petik 2, lalu ketik sawah seperti biasa, petik 2 lagi, titik koma, maka 100.000. Selain itu 200.000. 200.000 ini adalah value if false jika kondisinya salah. Kita tekan enter. Sepintas rumus ini terlihat benar, tapi sebetulnya salah. Kenapa salah? Kita bisa lihat pada status tanah yang paling bawah ya, kolom status tanah tapi yang paling bawah. Di sini belum terisi data, tapi pada harga sudah terisi. Tentu ini salah ya. Lalu bagaimana? Kita bisa gunakan if bertingkat. Caranya kita tambahkan di sini if satu lagi. If seperti itu ya, tekan tab. Kita klik sel D3, ini adalah logical test yang kedua. Sama dengan petik 2 darat, petik 2 lagi, titik koma, 200.000. Baru kita masuk ke value if false atau kondisi salahnya. Kita ketikkan saja 0. Nah, petik 2 kali di dalam Excel dibaca sebagai 0. Lalu kurung tutup dan kurung tutup sekali lagi, tekan enter. Rumus ini sudah 100% betul. Yang status tanahnya kosong, di harganya juga kosong. Tapi rumus ini masih memiliki kelemahan, yaitu ketika pada tabel referensi ini datanya berubah, misalnya kita rubah ini ya menjadi 120.000 untuk darat misalnya. Kita tekan enter. Nah, di sini pada darat masih tetap terisi 200.000. Tidak berubah kan?
Lalu bagaimana agar kita praktis ya kalau kita mengisi di tabel bantu ini, maka otomatis pada tabel utama ini juga mengikuti. Nah, caranya kita kombinasikan antara if dengan VLOOKUP. Kita hapus dulu rumusnya sampai if saja ya. Jika logical test pertama yaitu sel D3 pada status tanah, ya, kita ketikkan sama dengan kosong, petik dua kali, titik koma, value if true-nya kita isikan kosong. Lalu titik koma lagi, baru kita masukkan VLOOKUP sebagai value if false atau kondisi salahnya. Kita ketikkan VLOOKUP seperti ini, tekan tab. Untuk lookup value-nya kita klik pada sel D3 yaitu status tanah. Titik koma untuk tabel array-nya kita blok pada tabel bantu ini. Kunci dengan menekan F4 atau Fn F4 sebanyak 1 kali untuk kunci absolut. Titik koma, call index 6-nya kita isikan angka 2. Titik koma, 0 atau false. Ini agar data yang diambil betul-betul persis. Jadi tidak hanya mirip tapi persis. Kemudian kurung tutup 2 kali dan tekan enter. Drag and drop rumus ini ke bawah sampai mentok. Nah, sekarang hasilnya sudah betul-betul berhasil. Kenapa bisa dibilang berhasil? Jika di sini kita ubah ke 200.000, nah pada tabel utama pun juga mengikuti 200.000. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak harus mengulang-ulang rumus terus ya, kita cukup ubah di tabel bantunya saja. Untuk total harga adalah hasil kali dari luas tanah dengan harga per meter. Kita bisa menggunakan perkalian biasa, ketik sama dengan kolom luas tanah di sini sel C3, kemudian tanda bintang, dikalikan kita klik sel E3, lalu kurung tutup. Kita drag and drop, sudah terisi. Tapi ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah jika salah satu dari dua sel itu kosong, hasilnya value. Tentu ini tidak bagus ya untuk dilihat. Bagaimana mengatasinya? Kita bisa menggunakan rumus if n ataupun kombinasi if dan n ya maksud saya, ataupun menggunakan if error. Kita gunakan if error saja. Kita tambahkan di sini, klik ya, sama dengan if error, tekan tab, lalu di bagian belakang titik koma, kemudian petik 2 kali, kurung tutup dan enter. Sekarang jika sel referensinya kosong salah satunya, maka akan dibaca kosong, jadi tidak ada isian, value-nya sudah hilang. Dan ini saya rasa lebih indah dipandang ya daripada ada value-nya. Kita isikan di sini misalnya darat. Nah, otomatis terisi. Sekarang kita lanjutkan ke total. Di sini saya membuat total sebanyak 2 karena ada 2 rumus yang akan saya gunakan pada luas tanah. Kita ketikkan sama dengan sum seperti biasa, tekan tab, lalu blok semua data yang akan dijumlahkan, kurung tutup dan enter. Hasilnya 3909. Atau kalau mau lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan shortcut, yaitu tekan tombol Alt dan sama dengan, lalu enter. Hasilnya sama. Pada total 2, saya akan menggunakan sebuah rumus, yaitu agregat. Ketik sama dengan dulu, agregat. Nah, kita tekan tab, lalu kita klik pada kode 9, yaitu sum untuk menjumlahkan. Lalu titik koma. Di sini banyak pilihan, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kegunaannya ini adalah ada yang mengabaikan subtotal dan agregat function,
ada ignore hidden rows. Nah, saya akan gunakan yang kode ketiga. Ini adalah untuk mengabaikan baris tersembunyi, kemudian juga jika ada data yang error, lalu juga jika ada subtotal, dan juga ada rumus agregat lain pada data ini, maka akan diabaikan. Kita klik yang ketiga, titik koma, baru kita blok data yang akan dijumlahkan. Lalu kurung tutup dan tekan enter. Hasilnya adalah sama, tapi perbedaan paling utama dari kedua rumus ini adalah jika kita memfilter, misalnya kita filter berdasarkan nama, kita misalnya Teguh Firmansyah. Nah, kita klik OK. Nah, hasilnya adalah pada sum, ketika kita menggunakan rumus sum, data tadi pada awal tidak berubah. Artinya semua data yang tadi ada itu dijumlahkan dan tetap muncul di sel ini. Tapi pada rumus agregat yang dijumlahkan hanyalah data yang muncul. Selain itu tidak dijumlahkan. Jauh sekali kan perbedaannya? Ini adalah perbedaan dari sum dan agregat. Teman-teman nanti bisa gunakan rumus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai salah rumus lagi ya. Lalu pada total harga kita juga bisa menggunakan sum, lalu enter. Kita gunakan shortcut saja biar cepat. Dan pada total 2 saya akan menggunakan rumus yang berbeda, yaitu sum product. Ketik sama dengan sum product, tekan tab, blok kolom luas tanah, semua datanya, titik koma, blok kolom harga per meter, kurung tutup dan tekan enter. Hasilnya sama persis. Jadi ketika teman-teman ingin menjumlahkan semuanya dengan ada fungsi perkalian di situ, teman-teman kalau menggunakan sum product itu tidak harus membuat kolom total harga seperti ini. Jadi kolom ini atau data ini bisa dihilangkan jika teman-teman menggunakan sum product karena tidak memerlukan ini lagi. Ini saja dulu ya video kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan juga agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Secepatnya saya akan berusaha untuk menjawab. Jumpa lagi di video yang akan datang dengan rumus lainnya dan juga dengan trik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.